Puji Tuhan, kita bersyukur karena Yesus teramat baik di dalam kehidupan kita. Dia dalam hati di baik selalu untuk menebus dosa kita. Mari kita rayakan dan kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya ada dalam nama Tuhan. Kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Satu masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ketukan kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah-Mu berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bawa persembahan
boleh ada Tuhan di semua kebaikan Tuhan. Bapa, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami merayakan kebangkitan-Mu, kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami merasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan, haleluya. Kita menyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita kembali mengingat betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu besar pengorbanan Tuhan. Kami mau lihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hati aku.
peristiwa yang luar biasa. Dia dibebaskan dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini mereka merayakan kebebasan mereka. Saudara, kita tahu semua bahwa sewaktu bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memberikan 10 tulah. Dan tulah yang ke-10 itu yang luar biasa, yaitu bahwa akan ada kematian anak-anak sulung, baik itu anak sulung daripada manusia, baik anak sulung hewan juga mati semua. Tetapi yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, tidak ada anak sulung satu pun yang mati. Mengapa? Ya, karena di situ kita baca bahwa mereka diperingatkan oleh Tuhan untuk menyembelih anak domba jantan dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka, sehingga waktu mereka mau melewati rumah mereka, anak-anak sulung yang ada di dalam rumah itu selamat, saudara. Nah, itulah arti Paskah bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu kebebasan, keselamatan, kehidupan ada di dalam keluarga yang dioleskan oleh darah anak domba Allah. Nah, arti Paskah di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa kita juga mengalami hal itu, ya, melalui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati, bahkan Dia berkorban untuk kita, Dia disalibkan, darahnya bercucuran untuk menebus hidup kita. Saudara, kita bisa melihat kembali di dalam ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, akan sia-sia kepercayaan kita, pengiriman kita, ya, iman kita kepada Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Tapi puji nama Tuhan bahwa Yesus Kristus anak Allah itu membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian, berkuasa atas seluruh isi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di dalam kebenaran firman Tuhan kita temukan bahwa ada yang dibangkitkan. Ya, contohnya siapa? Lazarus dibangkitkan, ya, dari kematian oleh Tuhan Yesus. Lalu ada seorang pemuda yang waktu mendengar kebenaran firman Tuhan dia ngantuk, jatuh, namanya Theophilus, dia dibangkitkan juga dari kematian. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka dibangkitkan dari kematian, maka mereka mati kembali, saudara. Nah, tapi ada juga yang tidak mengalami kematian, tapi langsung diangkat oleh Tuhan, yaitu Henok. Ya, Henok juga dia bergaul karib dengan Tuhan. Elia dibawa kereta berapi naik ke surga, tetapi misinya bukan penyelamatan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini bukti bahwa kebangkitan Kristus itu membawa satu perubahan buat setiap kehidupan kita manusia. Ya, banyak orang berkata di luar sana bahwa nggak mungkin Yesus itu mati lalu bangkit kembali. Orang yang sudah mati ya sudah mati, tidak mungkin dibangkitkan. Banyak orang-orang yang diberitakan di luar sana, banyak yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga. Nah, kita akan lihat di sini bukti bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, bersyukur
hidup. Yesus Kristus benar-benar bangkit, ya. Yesus Kristus benar-benar mengatasi kematian itu. Ya, kita akan lihat beberapa hal di sini. Yang pertama, bukti daripada kebangkitan Kristus, saudara. Buktinya apa? Kalau Kristus itu bangkit. Yang pertama, kubur Yesus kosong. Ya, kita melihat kubur Yesus kosong, saudara. Tidak ada jasadnya di sana. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama, yang banyak di situ mengenai kebangkitan Yesus. Orang yang melihat kuburnya kosong, tidak ada jasadnya. Orang-orang berkata, nggak mungkin lah, paling dipindahkan mungkin kuburnya Tuhan Yesus itu tidak dikuburkan di situ. Tetapi kenyataannya, saudara, yang melihat bukan cuma satu orang, yang melihat banyak orang, ya. Ada Petrus, ada Maria Magdalena yang duluan pergi ke kubur itu, ya. Nah, saudara sekalian, banyak yang menyaksikan bahwa kubur Yesus itu tidak ada jasadnya di dalamnya. Nah, saudaraku, yang kedua yang kita melihat bahwa kubur Yesus itu, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, ya. Kubur Yesus itu disegel, saudara. Nah, pada saat itu kita baca di dalam kebenaran firman, kalau kita baca selanjutnya bahwa kubur Yesus disegel. Arti segel itu tidak boleh ada satu orang pun yang membuka selain pemerintah Romawi pada saat itu. Kenapa mereka menyegel kubur Yesus? Ya, kubur-kubur yang lain tidak disegel, kubur-kubur yang lain tidak dijaga. Ya, tetapi pada saat itu kubur Tuhan Yesus disegel, ya, oleh pemerintah Romawi dan dijaga oleh prajurit-prajurit. Kenapa? Karena perkataan Yesus berkata bahwa dalam waktu 3 hari setelah kematiannya aku akan bangkit. Nah, mereka ketakutan kalau Yesus itu bangkit pada saat itu. Ya, oleh sebab itu makanya kuburnya disegel dan dijaga. Ya, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasal yang ke-27. Ya, ayatnya yang ke-62. Nah, di sini mengatakan bahwa kubur Yesus dijaga. Oke, 62 sampai 66. Berkata demikian, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara yang sekalian dikasih Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Nah, kubur Yesus dijaga. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa membuka kubur Yesus. Ya, dimeteraikan lagi. Tidak sembarang orang bisa di situ. Ya. Nah, banyak di luar sana menyangka bahwa mungkin bukan kubur di tempat itu. Ya, murid-murid Tuhan Yesus paling juga mereka yang mencuri mayat Yesus. Tetapi saudaraku sekalian dikasih Tuhan, bukti-bukti ini
Kristus itu adalah Allah yang berkuasa. Sekalipun dijaga, sekalipun dimeterai, ya. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa 3 hari dia akan bangkit, maka dia akan bangkit. Apalagi buktinya? Buktinya begini, saudara. Kubur itu punya siapa? Punya Yusuf, orang Arimatea, ya, yang punya kubur itu. Nah, kubur itu bagus, saudara, ya. Kubur itu saya katakan bagus, kenapa? Karena di dalam lingkungan kubur itu, ya, itu ada tamannya di situ, ya, ada taman yang bagus sekali. Nah, Yusuf Arimatea ini bukan orang sembarangan, saudara. Dia orang yang kaya, dia pejabat, ya, sehingga dia waktu mempersiapkan kuburan buat dirinya, pasti dia memberikan yang terbaik. Nah, tetapi dia memberikan hal itu kepada Yesus untuk Yesus bisa tepati. Ya, mungkin waktu itu Yesus cuma bilang, "So, aku pinjam kuburmu. Cuma 3 hari kok." Ya, tidak lebih dari itu. Nah, saudara, dia pinjam kuburnya. Ya, 3 hari dia nggak pakai lagi, saudara. Nah, Yusuf ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalaupun pada saat itu, saudaraku, ada yang bilang, "Wah, kubur Tuhan Yesus itu, mayat Tuhan Yesus pasti dicuri." Atau ada yang mengatakan bahwa, bukan di tempat itu dikuburkan Yesus, pasti mungkin di tempat lain. Saudara, saksi mata ini yang memberikan tempat kepada Yesus, kepada mayatnya Yesus pada saat itu, pasti mengatakan, kalau seandainya Yesus dikuburkan di tempat lain, tidak mungkin, ya. Karena ini tempat saya berikan untuk mayat Yesus pada saat itu. Nah, jadi banyak bukti, saudara, bahwa kita anak-anak Tuhan tidak usah ragu mengenai kebangkitan Kristus. Tidak usah ragu bahwa Yesus Kristus itu betul-betul Tuhan yang patut dan layak kita sembah dan layak kita puji. Nah, hal yang kedua, apalagi bukti daripada kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, ya, maka Yesus setelah bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia tidak langsung naik ke surga. Itu karena kasih Yesus kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berapa lama Yesus menampakkan diri? Selama 40 hari. Ya, Yesus menampakkan diri. Ini membuktikan kebangkitan Yesus. Ya, pada saat dia mati pada hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah murid yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit daripada kematian. Dia berkata, "Nggak mungkin. Aku nggak percaya kalau aku belum melihat sendiri. Aku belum mencucukkan tanganku, ya, ke telapak tangan Yesus, ke lambung Yesus. Aku nggak percaya." Nah, karena ketidakpercayaan ini, maka Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara, kita bisa lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya ke-27. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-27. Ya, berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Ya, di sini Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas. Dia menampakkan diri kepada Thomas pada saat dia bangkit. Dia bilang, "Ini, cucukkanlah. Jangan sampai engkau tidak percaya kepada aku lagi." Dan ayat selanjutnya
selanjutnya dikatakan berbahagialah kalau engkau tidak melihat tapi engkau percaya. Berbahagialah saudaraku sekalian dikasih Tuhan yang pada saat ini yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing. Ya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya dan beriman kepadanya bahwa Dia adalah juru selamat kita, ya, bahwa Dia sudah mati dan bangkit menebus hidup kita. Berbahagialah. Ya. Nah, kita lebih berbahagia saudara daripada Thomas. Ya. Nah, saudaraku, siapa lagi? Murid-murid Dia yang berjalan, pemuda-pemudi yang berjalan menuju ke Emmaus. Tuhan menyertai mereka pada saat itu. Tuhan menuntun mereka pada saat itu. Berjalan bersama-sama mereka. Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Lalu yang luar biasa yang kita bisa lihat bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Ya. Saudaraku, biasanya kalau hari raya Paskah selalu ada apa? Ada telur Paskah. Tetapi kita bisa juga ganti sekarang. Kalau hari raya Paskah kita masak ikan goreng. Nah, kenapa? Saya berkata, ya, karena waktu itu Yesus bangkit pada saat itu. Yesus menunjukkan bahwa Dia juga tidak mengalami kematian. Dia bisa makan. Makanan pertama yang dimakan oleh Tuhan Yesus yaitu ikan goreng. Nah, saudara mau bukti? Ya, ikan goreng. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas, nah ini saya beri bukti ya, bahwa Yesus makan ikan goreng, saudara. Ya, sebab itu kalau kita Paskah kita juga mau makan ikan goreng sehat. Oke. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-41 sampai 43. Ya, saya bacakan. Lukas 24 ayat yang ke-41. Dan ketika mereka belum percaya, mereka girangnya dan masih heran. Berkatalah Ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, saudara, ya, apa ada yang baru tahu kalau Tuhan Yesus bangkit terus makan ikan goreng? Ini dia ayatnya. Jadi pertama yang dimakan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian yaitu ikan goreng. Ya. Nah, di sini Yesus menampakkan diri. Itu adalah bukti daripada kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi bukti pertama yaitu kubur Tuhan Yesus kosong, bukti kedua bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Ya. Nah, bukti yang ketiga bahwa Yesus bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga. Nah, Yesus naik ke surga itu ada banyak yang menyaksikan. Ya, setelah 40 hari Dia mau naik ke surga, yang menyaksikan berapa orang? Wow, banyak sekali. Ya, kurang lebih 500 orang. Kurang lebih 500 orang. Termasuk murid-muridnya yang melihat Yesus naik ke surga. Kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Aku akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ya, di sini ada kurang lebih 500 pasang mata yang melihat bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Ya. Ini
adalah bukti daripada kebangkitan Kristus. Nah saudara, apa lagi buktinya? Buktinya para murid-murid pada saat itu diubahkan hidupnya. Ya, itu bukti kebangkitan Kristus. Nah bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah memperingati kebangkitan Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan? Atau masih sama seperti dulu? Ya, sebelum mengenal Kristus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa murid-murid itu hidupnya diubahkan karena kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus yang tadinya takut, ya kan? Begitu Yesus mati, dia kemana? Kembali lagi jadi penjalan, ya. Tetapi begitu melihat bahwa Yesus bangkit dari kematian dan dia menampakkan diri kepada Petrus, Petrus menjadi orang yang berani, saudara. Ya. Murid-muridnya semua menjadi pemberani, ya. Karena apa? Karena dia melihat pemimpinnya hidup. Dia melihat Yesus Kristus yang hidup, Yesus Kristus yang berkuasa. Diubahkan hidupnya. Sehingga saudara percaya atau tidak bahwa mereka berani mati untuk Tuhan, berani mati untuk Yesus. Karena dia melihat kebangkitan Kristus, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Ya, apalagi buktinya bahwa Yesus Kristus bangkit? Buktinya yaitu saat ini, saudara, kita lihat banyak gereja berdiri, ya kan? Kalau dikalkulasi seluruh dunia, kekristenan itu paling banyak. Ya, orang Kristen Katolik paling banyak. Ya, kenapa? Ya karena itu, karena Yesus Kristus itu bukan Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit, ya, dari kematian. Dia hidup selama-lamanya. Dan dikatakan tadi di Kisah Para Rasul, dia naik ke surga dan dia akan sama datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita, sama seperti waktu dia naik ke surga. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, kalau Tuhan masih kasih panjang umur, kita akan melihat bahwa Yesus akan datang di awan-awan. Kita bisa melihat secara live, langsung, ya, bahwa Yesus akan datang untuk menjemput anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Dia. Puji nama Tuhan. Nah, bukti apa lagi? Ya, di sini saya memberikan bukti bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Ya, Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Nah, kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis? Itu semua Perjanjian Baru dari Matius, Markus, Lukas sampai kepada Wahyu. Itu menandakan bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang untuk menjemput kita. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka kitab itu tidak akan ditulis. Ya, Perjanjian Baru itu tidak akan ditulis, saudara. Tetapi karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup, maka itu ditulis. Ditulis mengenai apa? Mengenai keberadaan Yesus, mengenai hidup Yesus. Ya. Semua segala sesuatu yang di Perjanjian Baru terfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, Yesus Kristus sebagai Allah yang luar biasa dahsyat. Ya. Bersyukur kita saat ini kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Lalu apa lagi buktinya? Buktinya, saudara, mujizat tetap terjadi. Saat ini mujizat tetap terjadi. Sekalipun corona ada, ya, tetapi kita yakin dan percaya mujizat tetap ada. Mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang sakit disembuhkan dalam nama Yesus.
Betul? Ya. Mengusir setan dalam nama Yesus. Ya. Lalu keselamatan yang kita terima, kalau kau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Satu nama saja bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kenapa nama Yesus Kristus? Ya. Yang lain mungkin memberikan kesembuhan hanya dengan baca ayatnya saja. Tetapi kita anak-anak Tuhan, cuma dalam nama Yesus Kristus maka bertekuk semuanya di dalam dunia ini. Yesus Kristus yang memberi kesembuhan, Yesus Kristus yang memberi kedamaian, nama Yesus Kristus yang mengusir setan. Saudara, setan takut dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Ya. Adakah nabi-nabi yang lain dalam nama Musa iblis pergi? Gak ada disebut, ya kan? Atau dalam nama Ayub iblis dikalahkan? Gak ada, saudara, gak ada. Ya. Hanya satu nama saja di dalam dunia ini, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, ya, kalau ada nama lain, ya, yang bisa mengusir setan, kita boleh percaya kepada dia. Tetapi tidak ada satu nama pun, tidak ada yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengusir setan, yang bisa memberi keselamatan, yang bisa menebus dosa kita selain nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Kenapa? Nama Yesus Kristus Tuhan karena Dia Allah yang hidup. Amin. Karena Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, naik ke surga, menebus hidup kita. Misi Tuhan Yesus penebusan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus maka akan diselamatkan. Ya, akan diselamatkan. Saudara, perlu kita mengetahui dan kita pikirkan dalam pikiran kita bahwa nama yang dahsyat, nama yang berkuasa hanya nama Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah bukti nyata bahwa Yesus bangkit. Di mana 2-3 orang saksi, maka perkara itu sah. Nah, kebangkitan Kristus disaksikan oleh berapa orang? Banyak orang. Lebih daripada 500 mata yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Pasti tidak akan berdusta, ya. Puji nama Tuhan, itu bukti kebangkitan Kristus. Nah, saudara, apa refleksinya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pengikut-pengikut Tuhan saat ini? Sekalipun pandemi corona di mana-mana, kita lockdown di mana-mana, ya, daerah-daerah, kita harus beribadah di rumah, ya. Kita harus berdoa sendiri di rumah. Tetapi yakinlah, saudara, bahwa Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Ya, Dia sanggup memberikan perlindungan, proteksi bagi hidup kita. Ya. Sekalipun kita di rumah, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, saat kita menyembah Dia, saat kita memuliakan Dia, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena Dia hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menerapkan, melakukan, memaknai, ya, kebangkitan Yesus Kristus
Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita yaitu memberitakan kabar baik. Nah, memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Nah, kalau Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit dari kematian, maka kita harus memberitakan kabar baik ini kemana? Ke semua orang. Ya, ada yang berkata bahwa, aku kan baru kenal Tuhan Yesus, baru 1 bulan, ya, aku baru 1 bulan lahir baru mengenal Tuhan Yesus, aku belum bisa untuk memberitakan kabar baik ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita menerima Yesus, pada saat kapanpun kita menerima Yesus, kita harus memberitakan firman Tuhan. Sekalipun kita tidak perlu semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baru kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, baru kita memberitakan tentang Yesus. Udah, pada saat itu juga, ya, saat kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup kita, maka disitulah titik di mana kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena kabar baik ini harus didengar oleh semua orang. Kabar baik ini, siapa yang tidak mau dengar kabar baik? Ya, di dunia ini banyak sekali kabar buruk, saudara. Ya, setiap hari kita tonton mengenai COVID-19, ya kan, mengenai corona, bertambah dan bertambah banyak. Kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk yang kita dengar. Apalagi berita-berita sinetron, ya, semuanya kabar buruk yang kita dengar. Perceraian, pembunuhan, penipuan. Kapan kita bisa memberitakan kabar baik? Saat ini, ya, saat ini, sekarang kita memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus itu adalah kabar baik yang harus kita beritakan. Ya. Keselamatan ada di dalam Dia, satu-satunya yang menjamin, nama itu yang menjamin, ya, bahwa kita diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita bisa menginjil? Saat ini juga, sekarang, ya. Bukan tunggu-tunggu nanti, tidak, sekarang. Di mana? Ya, bisa kita beritakan di rumah kita masing-masing. Mungkin tetangga kita yang belum kenal Tuhan, ya, sekalipun kita semuanya di rumah semua, tetapi kan tetangga kita pasti keluar. Ya, itulah kabar baik yang harus kita beritakan. Ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, ya. Nah, kita beritakan mengenai Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia mati, tetapi Dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut, saudara. Itu adalah satu kemenangan buat kita anak-anak Tuhan, bahwa kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sia pengiriman kita. Nah, sekarang kita bisa berpikir, di dalam dunia ini siapa yang mati dan bangkit kembali dan naik ke surga? Tidak ada selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Ya, saudaraku, wanita Samaria, kalau saudara baca berulang-ulang banyak diceritakan mengenai wanita Samaria, bahwa wanita Samaria pada saat dia menerima Yesus, dia nggak diam-diam. Dia ketemu Yesus dari hidup itu, dia langsung memberitakan mengenai Kristus. Padahal kami ya udah diam-diam aja, nggak usah ngomong. Padahal wanita Samaria ini langsung pergi, langsung dia memberitakan kabar baik ini kepada kotanya, semua orang mendengar mengenai Yesus Kristus. Ya, ini adalah penginjil pertama. Ya, wanita Samaria, dia kenal Yesus, dia langsung memberitakan Injil. Ya, saudara mau memberitakan Injil? Amin. Amin. Kepada siapa? Kepada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, kepada tetangga-tetangga kita, ya. Bukan hanya dengan perkataan saja kita beritakan Injil, tapi dengan hidup kita juga kita beritakan bahwa Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, hal apa lagi yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan kebangkitan Kristus ini? Hal yang kedua yaitu kita harus memuji Tuhan.
Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Hal itu yang harus kita lakukan. Saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya. Ayat yang ke-9. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa semua yang ada di surga itu memberikan penyembahan kepada Tuhan. Ya, dia memberikan doanya kepada Tuhan. Dia memberikan puji-pujiannya hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam waktunya kita belajar di dunia ini untuk apa? Untuk memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena di surga tidak ada orang yang ngantuk-ngantuk kalau datang ke gereja. Di surga tidak ada, ya, orang yang malas-malasan untuk angkat tangan untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua memberikan yang terbaik di sana. Oleh sebab itu kita belajar di tempat ini, kita belajar di dunia ini untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau masuk di surga, saudara, kita tidak kaget lagi. Ya, nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, kita naik di surga karena di sana cuma penyembahan, cuma doa, cuma menyembah dan berdoa, memuji Tuhan. Kita kaget, saudara. Di surga kok begini ya? Wah, kalau begitu mending aku ke neraka saja, saudara. Di sana ketemu banyak artis-artis. Enggak kan? Saudara, mau masuk neraka atau mau masuk surga? Ya, pastinya semua mau masuk surga. Oleh sebab itu berikan penyembahan, berikan pujianmu, berikan doamu kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Saat sekarang ini. Jadi kalau ke surga tidak kaget. Ya, jadi tidak kaget. Oke. Nah, hal yang terakhir, refleksinya dalam hidup kita mengenai kebangkitan Kristus, yaitu kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita harus mengalami yang namanya kuasa Roh Kudus. Ya, kita diberikan kuasa setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita akan terima kuasa Roh Kudus itu untuk memberikan keberanian buat kita, memberikan keberanian untuk menginjil, memberikan keberanian untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Ya. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dan pada saat ini, saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga karena Dia mengasihi kita. Amin. Ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Yohanes 14. Tema kita untuk 3 bulan ke depan,
Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31. Ayat yang ke-21. Saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, barang siapa mengasihi Tuhan, maka akan menjalankan perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, semua di sini mengasihi Tuhan. Amin. Di rumah juga mengasihi Tuhan. Haleluya. Saat Anda buka YouTube ini, berarti saudara mengasihi Tuhan. Karena saudara mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Nama Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada saat pagi hari kami masih boleh bernafas, kami masih boleh memuji Tuhan, kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Itu semua karena kuasa kebangkitan yang sudah kami nyatakan, yang sudah kami rasakan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Paskah adalah hari pembebasan, hari kemerdekaan kami dari dosa. Karena Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami. Engkau sudah membebaskan kami, bahkan Engkau sudah membayar dosa-dosa kami lunas dibayar Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini, di mana saat ini Tuhan pandemi corona ada di mana-mana, termasuk di negara kami Indonesia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami tahu melalui kebangkitan-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan mujizat buat setiap kami yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau memberikan pertolongan-Mu Bapa. Kami tahu tanpa seizin-Mu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap dokter-dokter yang menangani, setiap perawat-perawat, setiap semua orang-orang yang berada di tim kesehatan untuk orang yang dalam tangan-Mu Bapa. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan hikmat akan boleh merawat anak-anak Tuhan, boleh merawat semua Tuhan manusia yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melakukan setiap sakit penyakit ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya pandemi ini akan berlalu, dan kami percaya kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di tempat ibadah ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup anak-anak Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap jemaat anugerah setia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memproteksi mereka, Engkau memberikan perlindungan buat mereka semua. Di mana pun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing Tuhan, Engkau juga memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Kami atas doa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada Paskah hari ini. Mari jemaat Tuhan yang di gereja, yang di rumah, mari semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih
untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami bangkit, telah memberkati setiap kami, telah memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan sejahtera bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan di gereja, mari taruh tangan kiri di tempat sakit dan tangan kanan angkat ke atas. Dan mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan sakit penyakit yang mengganggu tubuh, jiwa dan roh umat Tuhan, jemaat Tuhan kami tolak kami dalam nama Yesus, pergi dan juga semuanya. Kuasa kebangkitan Kristus memberi kemenangan, memberi kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami percaya kuasa kebangkitan Kristus juga. Semua umat Tuhan dimanapun mengalaminya, sama seperti kami saat ini, Bapak jemaat di Pusat Lukas Pinggan. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, boleh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih, dan kami sepakatnya berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit karena virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah Tuhan, tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan Kristus juga boleh semua alami, semua merasakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Tolong semua Bapak, tenaga medis yang bekerja keras untuk merawat, mengobati para pasien karena virus COVID-19 Tuhan. Tuhan beri kekuatan, lindungi daripada yang jahat ya Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih pemerintah kami Indonesia juga, Tuhan berkati dan tolong semua yang boleh bekerja dengan baik ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap, sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh yang kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua, kita semua mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata katakan amin. Kita shalom, selamat Paskah, sampai jumpa kembali di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Saya Gembala Sidang mengucapkan selamat Hari Paskah bagi semua jemaat Gereja Pusat Pinggan dan bagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara Siman dimanapun berada. Kita percaya bahwa berkat Paskah, berkat kebangkitan Kristus terus membawa kemenangan, membawa sukacita, membawa berkat berkelimpahan bagi kita semuanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.